Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita regresi ke 10 tahun yang lalu. Dan ini bagian keempat dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Shin memperlihatkan Kim Hyung Jin yang baru terbangun dari pingsannya. Narator menjelaskan, setelah Kim Hyung Jin pingsan saat itu, Sulwa segera mencari pertolongan dan membawa Kim Hyung Jin ke rumah sakit. Tepat saat Kim Hyung Jin bangun dari berbaringnya, ia dikejutkan dengan kakaknya yang ada di sampingnya. Ia pun mencoba melihat informasi kakaknya melalui jendela status. Namun, hasilnya masih saja sama seperti di kehidupan sebelumnya. Diterangkan jika kakaknya itu bernama Kim Ah-yong dengan usia 24 tahun. Dengan tubuh gemetaran, Kim Ah-yong menanyakan, alasan Kim Hyung Jin kembali setelah 7 hari? Bukankah kamu pergi keluar untuk belajar? Apa kamu tidak memikirkan perasaanku dan ibumu? Lalu Kim Ah-yong pun beranjak keluar dari ruangan itu sembari mengatakan, selama kamu masih hidup kurasa tidak apa-apa. Meskipun Kim Ah-yong bersikap dingin pada Kim Hyung Jin, terlihat dengan jelas jika Kim Ah-yong sangat mengkhawatirkan Kim Hyung Jin. Setelah di luar ruangan itu, dengan berlinang air mata Kim Ah-yong mengatakan, mati saja jika kamu ingin mati. Kenapa kamu membuatku khawatir seperti ini? Meskipun Kim Ah-yong mengatakan itu dengan pelan, Kim Hyung Jin dapat mendengarnya dengan jelas. Apa ini kekuatan baru yang aku dapatkan setelah berhasil menggabungkan dua kemampuannya? Ini pasti alasannya aku bisa mendengar perkataannya walaupun dia berada di luar. Kim Hyung Jin pun merasa bersalah atas apa yang terjadi. Ia pun meminta maaf pada kakaknya karena telah membuatnya mengkhawatirkan dirinya. Aku tidak mau mendengarmu menangis. Lalu Kim Hyung Jin bertekad untuk mengubah masa depannya. Ia berjanji, jika dirinya tidak akan membuat kakaknya itu bekerja lagi, dan juga ia berjanji, jika dirinya akan menyembuhkan penyakit ibunya, akan aku pastikan kita bisa hidup seperti keluarga. Tidak akan aku biarkan kehidupan seperti sebelumnya terulang kembali. Tidak lama dari itu, ibu Kim Hyung Jin datang menghampirinya. Rasa khawatir tergambar jelas di raut wajahnya. Begitu juga dengan kakaknya yang berdiri di samping pintu. Setelah ibunya mendekat, ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak kuasa menahan rasa kekhawatirannya, ibu Kim Hyung Jin mengeluarkan air mata. Ia merasa lega karena Kim Hyung Jin baik-baik saja. Tidak lama dari itu, Sulwa berlari memasuki ruangan itu dengan berlinang air mata dan langsung melompat ke pelukan Kim Hyung Jin. Ia mengutarakan jika dirinya sangat senang melihat Kim Hyung Jin baik-baik saja. Melihat itu, Kim Hyung Jin sedikit tersenyum. Aku benar-benar kembali ke masa lalu. Selama 7 hari aku berada di zona tutorial. Sebuah kejadian yang menyeramkan dan buruknya kesempatanku untuk bertahan dari 10 tahun yang sudah aku lewatkan. Aku berhasil selamat dari neraka yang dibuat untuk menguji kemampuan dan keberuntungan. Dan aku juga mempunyai keahlian yang tidak bisa aku bayangkan sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku akan mengubah sesuatu. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Shin memperlihatkan seorang pria yang sedang membawakan siaran berita. Ia menceritakan sebuah bencana yang baru-baru ini terjadi. Hanya sekitar 5.000 dari 150.000 orang yang selamat dari bencana tersebut. Bencana itu disebut dengan zona tutorial. Walaupun sudah 1 bulan dari kejadian itu, rasa shock dan rasa takut masih tertanam pada setiap orang yang selamat dari tutorial itu. Banyak orang yang merasa putus asa karena kehilangan teman, keluarga, dan orang yang dicintainya. Pembawa berita itu juga menyampaikan bela sungkawa pada orang-orang yang terdampak. Lalu pembawa berita itu memperkenalkan seseorang yang membantu penyintas ke tempat yang aman selama di tutorial. Tidak lain tidak bukan, orang itu adalah So Yo-hyun. Ia dipanggil ke siaran berita itu atas kesaksian orang-orang yang berhasil selamat. Menurut laporan dari para penyintas yang menceritakan tindakan yang dilakukan So Yo-hyun, mereka mengatakan jika So Yo-hyun memiliki peran yang sangat besar dengan kemampuannya yang luar biasa. Diceritakan, jika So Yo-hyun berhasil mengalahkan monster yang ada di sana, Goblin dan City Wolf berhasil dikalahkan hanya dengan sekali pukulan. So Yo-hyun telah menyelamatkan banyak orang yang seharusnya meninggal. Aku mendengar juga jika kamu mendapatkan titel tutorial Ender berkat hal itu. Bagaimana pendapatmu tentang titel ini? Mendengar pertanyaan seperti itu, So Yo-hyun terdiam dengan tangan yang mencengkram erat. Ia teringat pada Kim Hyung Jin dan juga Sulwa.
Lalu Soyohyun mengutarakan jika dirinya hanya beruntung. Ada orang lain selain diriku yang pantas dipanggil pahlawan. Aku hanya bisa memanfaatkannya saja. Mendengar jawaban Soyohyun seperti itu, pembawa berita itu mengatakan, kerendahan hati adalah sifat seorang pahlawan. Orang-orang percaya bahwa kamu adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan mereka dari zona tutorial. Mendengar itu Soyohyun mengerutkan keningnya. Dalam hati ia menyangkal pernyataan pembawa berita itu. Aku tidak sedang merendah orang yang bersama perempuan itu. Aku tidak bisa menyangkal bahwa dia adalah player dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dariku. Aku juga akan berakhir mati jika dia tidak ada di sana. Aku tidak tahu informasinya tapi aku yakin jika dia masihlah hidup. Suatu hari aku akan membalas budi padanya. Kemudian Shin berpindah ke sisi Kim Hyung Jin. Terlihat ia sedang berhadapan dengan sebuah gerbang dungeon di stasiun Seoul. Beberapa saat setelah memasuki gerbang itu, Kim Hyung Jin dan Sulwa dibawa ke suatu ruangan yang seperti terowongan. Di masa depan nanti, dungeon ini akan dijadikan sebuah tempat pelatihan untuk player baru. Jika sudah tahu cara menyelesaikan dungeon ini, itu akan menjadi lebih mudah daripada dungeon Tower D. Bahkan dungeon ini sampai disebut dungeon tutorial. Tidak lama dari itu, Kim Hyung Jin dikejutkan dengan Senia yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya sembari mengatakan, setidaknya 7 player direkomendasikan untuk dungeon ini. Player Kim Hyung Jin, aku ingatkan untuk menyelesaikan dungeon ini dibutuhkan party yang beranggotakan 7 orang. Mencoba menaklukkan dungeon ini hanya dengan 2 orang itu sangat berbahaya. Senia pun meminta Kim Hyung Jin untuk keluar dan kembali lagi setelah mengumpulkan cukup banyak orang. Tidak mendengarkan, Kim Hyung Jin berjalan meninggalkan Senia sendirian. Bersamaan dengan itu sistem mengingatkan, jika Kim Hyung Jin telah meninggalkan zona aman. Lalu Shin memperlihatkan pria tua yang meminta Soyohyun untuk menjelaskan alasannya keluar dari pekerjaan. Soyohyun tidak menjelaskan, ia hanya mengatakan, aku minta maaf, aku sudah merencanakannya dengan baik, aku sudah bertekad untuk menempuh jalan baru ini. Beberapa saat setelah itu, di sepanjang jalan Soyohyun mengatakan di dalam hatinya, dunia ini sudah berubah, bahkan jika itu bukan zona tutorial. Monster lemah yang seperti slime sering muncul di jalanan. Selain itu, item yang diperoleh oleh player sudah diautentikasi nilainya, dan sekarang sudah mulai diperdagangkan. Fokus menjadi seorang player adalah cara tercepat untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang berubah ini. Tidak lama dari itu, Soyohyun dikejutkan dengan seseorang yang mengatakan jika di stasiun Seoul telah muncul sebuah dungeon. Tepat setelah itu sesosok misterius dengan tubuh kecil muncul di sampingnya. Penampilannya disamarkan dalam bentuk hologram. Sosok itu mengatakan, rupanya dungeon di stasiun Seoul sudah terbuka. Ini adalah dungeon pertama yang terbuka setelah tutorial. Kemudian Shin memperlihatkan Kim Hyung Jin kembali. Terlihat, ia sedang dihadapkan dengan sebuah jalan yang memiliki 7 lubang yang menghiasinya. Narator menjelaskan, jika 7 lubang itu menuju ke ruangan yang berbeda, dan di sana juga terdapat sebuah item dengan kualitas yang berbeda-beda tergantung ke arah mana lubang itu mengarah. Dan itu juga alasan dungeon ini direkomendasikan untuk 7 player. Jika masing-masing dari 7 player itu masuk ke dalam lubang itu, mereka akan melihat jalan yang membutuhkan 7 player dengan level di atas 10. Melihat jalan bercabang itu, Kim Hyung Jin sedikit menyeringai. Tidak peduli jalan mana yang kita ambil, kita akan mati karena hanya terdapat 2 orang. Mungkin itulah yang dipikirkan Senia sekarang. Lalu Kim Hyung Jin berjalan pergi sembari meminta Sulwa untuk menunggunya di sana. Aku akan keluar dan kembali sebentar lagi. Beberapa saat setelah itu, di suatu tempat Kim Hyung Jin menginjak suatu arai yang terukir di bawahnya. Arai itu bersinar terang memancar dari setiap pola yang terukir di sana. Lalu kita dijelaskan, jika untuk menyelesaikan dungeon stasiun Seoul yang memiliki 7 jalur yang bercabang, untuk mengakhiri dungeon itu diharuskan untuk menyelesaikan semua jalur. Di setiap jalur akan ada item yang berbeda. Jika semua item itu terkumpul menjadi satu, dan dungeon itu pun dapat diakhiri. Meski begitu, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mengakhiri dungeon ini tanpa 7 player. Tepat setelah arai itu menyala, notifikasi muncul, mengatakan jika jalur kedua dari dungeon stasiun Seoul, jalur Diugo diaktifkan. Jalur ketiga dari dungeon stasiun Seoul, jalur Dlansha diaktifkan. Bersamaan dengan itu, setiap arai yang ada di pintu masuk lubang itu menyala. Dikatakan, tingkat kesulitan akan berkurang dengan setiap jalur yang terbuka. Karena Kim Hyung Jin membuka ke-7 jalur itu secara bersamaan, itu artinya setiap jalur akan memiliki tingkat kesulitan 1.
Beberapa saat setelah itu, Kim Hyung Jin pun kembali menemui Sulwa dan mengatakan mari kita lanjutkan. Lalu Shin berpindah keluar dungeon. Di gerbang masuk stasiun Seoul, terlihat orang-orang sedang berkumpul di sana. Mereka kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi sampai mereka tidak diperbolehkan masuk. Komandan polisi memperingati mereka. Jika di dalam stasiun Seoul telah terjadi sebuah bencana, ia meminta orang-orang itu untuk mengikuti arahan polisi ke tempat evakuasi. Tidak lama dari itu, para polisi itu dikejutkan dengan seseorang yang mengatakan, "Apa yang sedang kalian lakukan? Kalian mengganggu mata pencarianku. Kenapa kalian menghalangiku? Sepertinya kalian tidak membantu sama sekali." Terlihat, sosok itu memiliki tubuh ramping dengan kulit berwarna merah, satu tanduk kecil di kepalanya dan juga ekor yang menggeliat di belakangnya. Pria itu juga mengapung di udara dengan kedua tangannya yang dimasukkan ke dalam kantung celana. Komandan polisi berteriak menanyakan siapa orang itu. Ia memintanya untuk berhenti mendekat dan memintanya untuk memperkenalkan diri. Melihat sosok itu, Soyohyun cukup terkejut. Sebelumnya ia pernah melihat sosok itu saat di zona tutorial. Dikatakan, jika sosok itu seorang intermediate administrator yang bernama Chris, Soyohyun mengira, jika administrator itu ada di sini, player itu juga pasti ada di sini. Komandan polisi itu kembali berteriak meminta administrator itu untuk mematuhinya. Jika tidak mereka akan menembaknya. Tepat setelah ia mengatakan itu, secara tiba-tiba Chris muncul di hadapannya dan langsung mencengkram mulutnya. Melihat komandan mereka yang diperlakukan seperti itu oleh administrator, polisi yang ada di sana langsung menembakkan senjatanya. Tidak tinggal diam, Chris segera mengeluarkan barrier untuk menahan semua peluru yang mengarah padanya. Setiap peluru itu pun terpantul dan berjatuhan setelah mengenai barrier itu. Tepat setelah tembakan itu berhenti, Chris mengeluarkan kemampuannya. Dengan satu kali ayunan beberapa serangan melesat ke arah polisi. Semua polisi yang terkena serangan itu pun terbakar. Teriakan kepanasan bergema dari mereka. Setelah itu, Chris meminta player yang menjalin kontrak dengannya untuk mulai bermain karena dirinya sudah membersihkan jalannya. Rupanya ada serangga yang cukup terkenal di sini, ujarnya sembari melirik ke arah Soyohyun. Tidak lama dari itu, seorang player muncul dan langsung mendekati Soyohyun. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Ini kedua kalinya kita bertemu setelah tutorial. Dirinya tidak menyangka jika akan bertemu dengan Soyohyun sang tutorial ender. Melihat itu Soyohyun bergumam, seperti yang aku duga, dia juga selamat dari zona tutorial. Aku tidak bisa melupakan kejadian itu. Di saat orang lain sibuk melarikan diri, dia malah menikmati pembantaian itu. Itu membuatku sedikit takut. Player itu bernama Johwan. Dengan menyeringai sinis ia menanyakan, apakah Soyohyun di sini untuk membersihkan dungeon stasiun Seoul? Tapi sepertinya begitu. Tidak mungkin player sekaliber sepertimu tidak mengerti dengan dunia yang telah berubah. Lalu Johwan menawari Soyohyun untuk bergabung pada partinya. Kita membutuhkan 7 player untuk menyelesaikan dungeon ini, dan partiku hanya memiliki 6 player. Akan sangat membantu jika kamu bergabung dengan kami. Kemudian Shin kembali ke sisi Kim Hyung Jin. Setelah ia memasuki salah satu lubang yang disebut jalur Nepalas, ia disambut dengan beberapa monster yang bernama Black Yak dengan level 12. Tidak membuang waktu, Soyohyun segera menerjang dan melesatkan senjatanya. Serangan yang ia lesatkan hanya menargetkan tanduk dari monster itu. Satu kali ayunan satu tanduk berhasil dipatahkan. Setelah semuanya berakhir, sembari memperagakan gerakan yang Kim Hyung Jin keluarkan, Sulwa menanyakan, apa semua orang bisa melakukan hal itu? Aku pernah melihat player lain berburu, tapi aku tidak pernah melihat player lain mampu melakukan hal itu. Apa yang harus aku lakukan agar dapat melakukan gerakan sepertimu? Tidak lama dari itu, Senya muncul tepat di depan Kim Hyung Jin. Melihat itu, Kim Hyung Jin menyadari jika Senya merasa penasaran dengan gerakannya. Aku yang dikatakan seorang player pemula, namun bisa melakukan gerakan seperti player yang sudah berpengalaman. Sembari melirik ke arah Senya, Kim Hyung Jin menimpali Sulwa, teruslah berlatih dengan giat. Kamu mungkin bisa melakukannya di masa depan. Dengan kebingungan Sulwa bertanya memastikan, apa? Berlatih dengan giat? Kim Hyung Jin mengiyakan. Lalu ia menjelaskan, berlatih supaya kamu tidak mempunyai penyesalan. Jika kamu berusaha sebaik mungkin di setiap saat kamu akan bisa melakukannya. Dalam hati Kim Hyung Jin bergumam, itulah yang aku lakukan di kehidupanku sebelumnya. Beberapa notifikasi bermunculan. Nameless Guardian terdiam. Lady of the Scales merasa puas dengan Anda. Whispering Devil sangat mengagumi Anda. Tidak lama dari itu,
Mereka berdua menemukan sebuah cincin yang melayang di depannya. Akhirnya kita menemukannya. Dengan ini, kita sudah menyelesaikan jalur Nepalas. Lalu Kim Hyung Jin mengajak Sulwa untuk memasuki jalur yang lainnya. Mendengar itu dengan heran Sulwa menanyakan, kenapa mereka tidak menghabisi monster itu dan hanya memotong tanduknya saja? Kim Hyung Jin menimpali, akan lebih baik membiarkan mereka untuk saat ini. Kita bukan satu-satunya yang ada di dungeon ini.